Hai, kita berjumpa pada sesi yang kedua dengan Ibu Rina Tambunan, pakar sampah, dan menurut saya banyak pakar. Ibu Rina ini punya komitmen luar biasa kepada kebersihan, kepada persoalan persampahan kota, dan dia sangat menguasai permasalahan ini. Baiklah, kita ingin tanya pada sesi yang kedua ini pada Bu Rina tentang dua hal. Pertama, bagaimana sistem kerja bank sampah itu? Bagaimana masyarakat bisa terlibat dan apa yang diperoleh masyarakat, dan bagaimana cara kerja bank sampah itu sehingga dia bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Kemudian saya ingin dapat info dari Ibu, komitmen Ibu ini sudah pegawai negeri sudah golongan berapa Ibu ini sekarang ini? Udah jadi kepala dinas sebetulnya dengan pendidikan seperti ini, tapi tetap masih mau ngurusin bank sampah kecil-kecil kampung-kampung seperti itu. Luar biasa komen seorang pencinta lingkungan hidup. Silakan Bu. Ya, terima kasih Datuk Rida. Jadi saya itu dulu pernah tugas di DLH Kabupaten Bintan tahun 2012 sampai 2014. Berapa tahun Ibu ngurus? Dua tahun di DLH, kemudian 2 tahun di Dinas Kebersihan. Oh, jadi ada 4 tahun sana di Bintan itu ya? Saya selesaikan 2011 ya, 2011 akhir, kemudian 2012 ditempatkan di DLH. Saya bentuk 14 unit bank sampah di. Sudah sempat membentuk 14 bank sampah di Kijang. Bintan saja? Iya, di Bintan Timur. Nah, itu di 14 itu di satu kampung, satu kabupaten? Menyebar di Bintan Timur. Bintan Timur. Ya, jadi kemudian dimutasikan ke Dinas Kebersihan. Kemudian 2016 sampai dengan hari ini sudah ada 5 tahun, hampir 6 tahun ya. Itu tak berurusan sama sampah sebetulnya. Iya, udah nggak berurusan dengan sampah. Tak berurusan sama sampah. Iya, Ibu mencintai sampah Ibu. Iya. Jadi alhamdulillah teman saya kan tinggal di Tanjung Pinang Pak. Jadi ada teman di lingkungan saya di Air Raja, saya ada bikin bank sampah juga, bank sampah berlian namanya, bank sampah berlian. Kemudian saya sosialisasi di sana. Teman saya Bu Elvina yang sekarang ketua BSKB itu melihat saya sosialisasi, saya posting di Facebook. Kemudian Rina itu kegiatan apa gitu tentang bank sampah. Dan dia pun tahu track record saya di Kijang seperti apa dulu. Akhirnya, oh boleh dong di Kuantan, coba kami ada PKK gitu. Nah, jadi ibu-ibu PKK di Jalan Kuantan ini merasa miris ngelihat Jalan Kuantan itu begitu kumuh gitu. Jadi yang di Kuantan itu lahirnya dari ibu PKK juga. Jadi bukan dari memang diinstruksikan pemerintah daerah untuk membuat sebuah bank sampah. Sebahagian-bahagian dari pekerjaan kelurahan, ada dari kelurahan punya inisiatif seperti itu. Tapi ini ibu PKK. Jadi sesuatu yang lahir dari masyarakat sendiri. Ibu-ibu dong ini. Iya, betul. Ibu-ibu yang sangat peka pada sampah, pada problem-problem sampah. Oke. Iya. Tapi kembali ke Ibu yang Kijang, yang 14 tahun bank sampah yang Ibu bangun di Kijang itu di Bintan Timur itu masih hidup sampai sekarang ini? Itu bisa jalan? Saya kurang mengikuti perkembangannya Pak, tapi saya dengar 1-2 sepertinya masih ada, aktif gitu. Masih hidup ya. Yang besar-besar, tapi yang lain saya belum mengikuti perkembangannya. Mudah-mudahan tetap hidup ya Pak ya. Mudah-mudahan tambah banyak ya Pak ya. Jadi ini 14 sana yang di Tanjung Pinang ini yang pertama Ibu Almurinta. Yang kedua sebetulnya. Yang di Berlian 1. Kemudian itu di Air Raja. Iya di Air Raja di tempat kemudian satu lagi yang di. Iya. Kemudian sekarang itu berkembang di Kelurahan Dompa itu pernah minta saya juga untuk mengajar. Alhamdulillah sekarang udah jalan juga. Sekarang stay Miftahul Ulum juga kemarin belajar ke kita. Jadi sudah ada beberapa yang berkembang. Jadi Ibu sudah jadi semacam konsultan persampahan ya sehari-hari. Di bank sampah apa tadi kotak piring bersih apa namanya? Kuantan bersih. Kuantan bersih itu Ibu sebagai apa di sana sekarang? Saya sebagai pembina Pak. Pembina itu kan kalau bank ini pakai organisasi macam kayak perusahaan kayak PT gitu. Jadi pembina itu sama dengan komisaris saya sebenarnya. Iya, jadi berapa orang pembina itu? Mungkin yang terkait dengan yang Bapak tanyakan pertama itu sistem kerjanya seperti apa. Jadi kita punya struktur organisasi juga Pak. Jadi kita mengadopsi bank sampah yang ada di Malang waktu itu. Jadi jadi saya belajar ke Malang kemarin 2012. Ya saya adopsi ke Bintan maupun Tanjung Pinang gitu. Jadi mulai dari administrasi banknya semuanya,
notanya, buku banknya, semuanya kita adopsi dari bank Itu sampah. administrasinya, nah sekarang struktur organisasinya. Struktur organisasi terdiri dari pembina, kemudian direktur, ketua, sekretaris, bendahara. Ketua itu apa? Ketua. Ketua dengan direktur apa bedanya? Direktur lebih bertanggung jawab kepada kebijakan-kebijakan mungkin Pak. Kalau ketua itu eksekusi sehari-hari. Jadi sehari ketuanya macam GM, semacam GM di dalam perusahaan itu. Seperti itu. Nah, kalau itu ada pemegang sahamnya dong ini? Enggak. Jadi kami waktu itu modal awal, makanya saya bilang tadi yang awal itu sangat murah ya. Kalau bagi pemirsa yang ingin membentuk bank sampah, berapa modalnya itu sampah kuantan bersih itu? 1 juta. 1 juta. Dulu sampah 100 ton 1 juta. Wow. Jadi itu pun minjem dari Dasar Wisma Pak. Wow. Enggak ada yang membiayai sama sekali. Belum. Ya, jadi 1 juta pinjam dari Dasar Wisma, dari kas Dasar Wisma. Sekarang alhamdulillah udah punya 157 nasabah sampai hari ini. Sudah punya 157 nasabah dan mengurangi sampah sebanyak 13 ton. 13 ton selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Omsetnya 23 juta. Total omsetnya 23 juta. Iya. Dari modal 1 juta, sekarang omsetnya sudah asetnya total 23 juta. Sudah bisa membantu kota 13 ton sampah kota selama 1 tahun. Itu sampah non organik. Kalau sampah organiknya kita sudah mengurangi 142 kilo. Itu baru 1 bulan Pak. Baru 1 bulan ini kita bikin POC dan omsetnya udah 471.000, udah hampir 500.000. Dan ini kita juga di situ sistemnya tadi ya Pak ya, kembali ke sistem. Jadi kami mengedukasi masyarakat itu untuk memilah sampah menjadi 5 tadi. Dan kemudian sampah ada pegawai bank sampah sekarang yang mengurus secara berapa orang pegawai Ibu sekarang? Kami 8 orang. 8 orang. 8 orang itu semua. Ini termasuk direksinya itu? Iya, 8 orang itu ibu-ibu semua Pak. Ibu-ibu semua? Iya, karena kami terbentuk kemarin sempena Hari Ibu. Hari Ibu. 29 Desember 2019. Yang di Kuantan ini ya? Iya. Di Kuantan bersih ini ya? Jadi semuanya isinya ibu-ibu, tapi semangatnya sangat luar biasa, tidak ibu luar biasa dahsyat. Soal sampah ibu-ibu yang paling bertanggung jawab, atau bapak kita mau bersih aja. Iya. Baik, jadi sekarang selama 1 tahun dari modal 1 juta sekarang sudah punya aset 23 juta, sudah membantu pemerintah mengatasi jumlah walaupun baru sekitar 13 ton. Nah, punya 54 nasabah. 54 nasabah ini 157 nasabah sekarang ini. Iya. Itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga semua. 30-40% itu anak-anak. Anak-anak. Iya, jadi kami ada 4 buku tabungan ya Pak ya. Tabungan yang pertama reguler itu di atas 6 bulan baru boleh diambil. Tabungan pendidikan itu tahun ajaran baru. Jadi bisa membantu untuk beli kebutuhan sekolah. Nah ini peminatnya anak-anak nih Pak. Nah ini kemudian tabungan lebaran itu pada saat lebaran saja. Lumayan membantu ibu-ibu beli bahan-bahan kue Pak. Nah untuk persiapan lebaran. Terus yang keempat ini tabungan sosial. Ini untuk kegiatan-kegiatan sosial. Atau sedekah sampah dari masyarakat untuk kegiatan sosial. Nah jadi dari keempat ini 30-40%-nya peminatnya anak-anak. Anak-anak, mereka pada umumnya memilih tabungan pendidikan itu, iya. Nah, 1 tahun sekali buka ya, karena itu hanya boleh ditarik 1 tahun sekali kan? Iya, harus disiplin Pak. Harus disiplin ya. Iya, tapi bila mereka belum waktunya, kami menyiapkan program juga tukar sampah dengan sembako. Nah, jadi belum untuk ibu-ibu tentunya, bukan anak-anak. Iya, jadi belum saatnya mengambil. Ya reguler itu 6 bulan. Bisa ngambil. Jadi ibu yang itu reguler 6 bulan. 6 bulan masih bisa dapat tukar sama sembako anunya. Nanti kasih sembako, tapi bayar dengan sampah maksudnya. Iya. Ditabung sampah. Iya. Dan yang kedua program kita itu bekerja sama dengan agen pegadaian. Jadi kita agen pegadaian resmi Pak dari Pegadaian Bukit Bestari. Itu dari sampah juga. Iya dari tabungan sampah tadi dikonversikan ke berat gram emas. Nah, jadi kita menaikkan value dari sampah itu. Sampah tadi jadi emas. Ya, makanya orang pengurus maupun nasabah itu 1 gram emas berapa kilo sampah itu? Konversinya. Itu dari nilai uangnya Pak. Jadi udah nggak kelihatan lagi dari sampahnya. Sampah jadikan nilai uang dulu, uangnya konversi ke emas. Betul.
Nanti kalau 2,5 gram emas kan ada program pegawaian naik haji tuh, bisa juga dari itu daftar ke naik haji bisa. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomi bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan, tetapi sekali lagi ini sumbernya seluruhnya dari sampah, dan sampah itu yang potensinya itu yang 4 tadi itu. Merubah pola pikir itu, merubah pola pikir masyarakat dari sesuatu yang tidak berharga itu. Nah sekarang nasabah itu melihat sampah uang gitu. Dari sampah menjadi emas itu. Sebetulnya kampanye besarnya seperti itu sebetulnya. Sampah itu emas, sampah itu emas. Mengemaskan sampah sebetulnya ada kampanye seperti itu kalau punya kesadaran, dan memang tapi itu memang perlu perjuangan yang luar biasa, sosialisasi. Harus masif. Dan saya pikir kalau itu dikerjakan oleh para ibu-ibu secara luar biasa di seluruh kota Tanjung Pinang, ibu terlibat semua, wow. Saya kira pasti sukses bank sampahnya ini, karena ini untuk sementara ini kan kalau nilai seperti itu masih lillahi ta'ala semua. Ini kan masih ibu pasti belum digaji sama sebagai 1 tahun ini belum. Dan 8 orang di pengurusan belum. Ya, tapi belum digaji banknya ya. Iya, karena tahun pertama tahun kita merintis kan Pak. Jadi memang betul-betul sama. Makanya saya merekrut. Biasa, memang betul-betul merintis ini. Dengan modal 1 juta ini sudah di zaman sekarang ini tak masuk akal lagi Bu. Ini 100 juta mulai itu baru bisa. Ini kalau 1 juta dan pakai nama bank lagi Pak. Itu artinya luar biasa lah. Ini memang lebih kepada komitmen tekad, komitmen moral, kecintaan kepada lingkungan hidup yang bersih, dan itu ada pada ibu-ibu. Oke, jadi sekarang ibu sudah bekerja di Bintan sebagai pegawai negeri. Tiap hari apa ibu bekerja di bank sampah ibu? Hari Minggu Pak. Jadi hari Minggu saja. Kami kan buka hari Minggu saja satu kali seminggu jam 9. Buka hari Minggu. Jam 9 sampai jam 12 3 jam saja Pak. Oke, 3 jam seminggu. 3 jam itu tapi lumayan luar biasa banyak. Satu kali buka itu dapat berapa ton sampah yang bisa ditampung? Sekarang itu biasanya kami jual kalau gudang udah penuh ya Pak. Biasanya 4 minggu itu gudang penuh. Sekarang 2 minggu Pak udah penuh. Jadi saking ramainya sekarang. Hampir 2,5 sampai 3 ton itu sekali penjualan itu. Dan itu tapi bank sampah menjual lagi kepada pengepul pada yang sudah ada kerjasama. Iya. Jadi bank ini jadi perantara saya sebetulnya ya. Iya. Dari sampah rumah disimpan di bank jual lagi kepada pengepul. Pengepul yang mau membayar uangnya, nanti dari uang bank ini yang disimpan uangnya di sana. Memberdayakan masyarakat Pak. Ya. Baik, lalu dari seperti itu 154 sabah 1 tahun. Sekarang idealnya kan bank apapun namanya kan ini harus punya rasa ada untungnya menjadi supaya dia bisa berkembang. Aku tetap bisa berkembang dia. Harus ada untungnya, bukan labanya. Dan ini idealnya berapa ton sampah bisa dikelola supaya bisa dapat untungnya seperti ideal. Sebetulnya sekarang sudah ada keuntungan, tapi masih kami keep dulu untuk kebutuhan yang penting-penting karena kami lokasi saja masih pinjam. Berapa persen jual beli sampah itu untung? Yang dibenarkan oleh Permen LH itu 15%. 15% saja. Itu sampah bersih. Nah, jadi kami bedakan antara sampah bersih dan sampah kotor. Jadi sampah kotor itu kami hargai, kami potong 40%. Sengaja kami beda jauh supaya masyarakat itu tertarik dengan bersihnya. Membersihkannya sendiri gitu. Kalau boleh izin kami tunjukkan. Jadi kalau di sini saya ada bawa gambar-gambar sampah karena nggak mungkin bawa sampahnya. Nah, jadi kalau sampah yang seperti ini walaupun dia bersih, tapi ada labelnya, itu sampah kotor. Jadi kami potong 40%. Nah, kalau dia membersihkan labelnya sendiri dari rumah, itu dipotong 15%. Walaupun dia berlumpur, tetapi dia tak ada label, itu harga bersih. Iya, dianggap sampah bersih. Ya. Dianggap sampah bersih. Nah, ini sampah yang diterima di bank sampah kita, mulai dari gelas, kemudian ale-ale. Kebanyakan plastik sekarang ini ya? Iya, ada ember, ada botol, plastik, ada koran, ada HPS Pak. HPS, kertas HPS. Duplek, ini kotak susu Pak. Kotak susu ya, karton-karton ya. Karton-karton yang tipis-tipis, kemudian bekas telur, kardus juga diterima. Ini sampah. Ini pada hari raya nih banyak Pak. Iya, canning, kaleng-kaleng minuman apa aluminium.
Oh, ini besi-besi. Ini besi-besi. Besi apa segala macam ya semuanya. Bisa Aki bekas, juga elektronik. Ini komputer rusak segala macam ditampung semua di sana. Tampung Pak. Nah AC, mesin cuci seperti itu. Sesuai dengan permintaan pengepul lah seperti itu ya. Ya, yang bisa diterima oleh pengepul. Perusahaan seperti pasar seperti itu ya. Iya, jadi itu sampah itulah yang disimpan oleh nasabah untuk nanti dijadikan uang. Menurut periode yang reguler 6 bulan sekali baru saya itu, yang 1 tahun untuk tahun ajaran baru, kemudian lebaran. Jadi prinsip bank itu prinsip cara menyimpan segala administrasi persis sama seperti itu. Bank, cuman ini nilainya konversi sampah. Iya, persis sama seperti bank konvensional Pak. Jadi ada nota. Buku tabungan ini. Iya, jadi ini buku tabungan kita masih sederhana, tapi kemarin ada buku tabungan baru dikasih sama Pak Camat Ferry dulu yang lama, tapi nggak saya bawa. Ini sama seperti ini. Nanti jenis tabungannya kita tulis di sini. Oh gitu. Nah, itu kan jenis tabungannya dia. Tergantung berapa sampah yang di store ya. Iya, ini. Berapa nilai tertingginya itu Bu? Ada nasabah kita 1 juta di atas 1.500.000. Selama 1 tahun 1.500.000 ada. Itu yang paling tinggi kemarin. Yang kecil yang 60.000, 10.000. Iya, seperti itu. Sampah yang rajin atau tidak dia menabung seperti itu. Jadi nota seperti slip penyetoran kita punya, jadi pembukuan semuanya sama seperti bank. Tak ada sampah yang tidak berguna, betul-betul bisa dimanfaatkan. Betul Pak. Jadi bukan adalah kemauan dan kesadaran dari masyarakat untuk ikut mengenal bank sampah dulu, kemudian ikut memilah dan tahu bahwa sampah itu bukan sesuatu yang tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Memang ada yang tidak berharga, tapi yang lainnya masih bisa dihargai. Tinggal bagaimana cara kita memperlakukan sampah itu supaya dia bernilai uang. Betul. Bagaimana kesadaran bahwa menjadikan sampah, mengemaskan sampah, bagaimana merubah sampah menjadi emas. Baik Bu, ini kita yang kedua kita break dulu, kita nanti bicara lagi kepada sesi yang ketiga. Hai, kita break pada sesi yang kedua ini dengan cerita Ibu sampai sesi sampah seperti apa. Nah, nanti kita sesi yang ketiga kita tanya Ibu ini sebetulnya mimpi besar Ibu ini dengan teman-teman dan Ibu itu apa sebetulnya. Baik, para pemirsa sekalian, hai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.